Ya, welcome back to Miss Dias RJ Channel. Miss Dias tadi habis ngelap keringat karena obrolan kita dari episode ke episode makin panas aja. Miss Dias sudah nahan-nahan banget nih untuk ngobrolin yang ketiga ini. Episodenya masih sama Mbak di seberang sana. Mbak, cek. Cek 1, 2, 3. Nah, masih si Mbak di sebelah sana. Dia sangat apa ya, kayak bersemangat gitu mengungkap misteri di balik ke mahasiswa yang selama ini kita tahu ya mahasiswa datang ke kampus buat belajar ya, baik banget pokoknya di depan orang tuanya tuh baik banget, tapi ternyata banyak kehidupan mahasiswa yang pengen diungkap sama Mbak ini. Terus tadi itu ngomongin episode berikutnya sebelumnya kita udah ngomongin selingkuh di kalangan mahasiswa. Benar sekali. Dengan target yang agak dewasa ya, tujuan selingkuhnya bukan coba-coba. Kalau belum nonton bisa ke episode yang sebelumnya. Terus yang kedua topiknya adalah tentang fenomena kumpul kebo di kalangan mahasiswa yang ternyata dianggap wajar saja dilakukan oleh mahasiswa. Sorry, batuk nih. Ini batuknya tanda kutip. Yang ketiga ini topiknya kali ini lebih ke laki-laki gitu ya. Jadi kalau selama ini sering terdengar bahwa cewek itu banyakan yang matre ya gitu. Kalau cewek itu kalau nggak matre itu bukan cewek gitu. Mungkin aja dia pemilik yayasan sosial gitu karena dia nggak matre. Karena kan setiap orang perlu uang, terutama cewek nih. Kalau nyari cowok pasti yang dilihat itu uangnya. Katanya begitu. Ternyata ada sebuah fenomena yang berbalik dari fenomena cewek matre ini. Gitu. Berbalik ini fenomenanya ya. Ini kalau di masyarakat disebut dengan mokondo. Saya ulang, mokondo. Mokondo bisa dicari sendiri di Google, panjangnya apa. Tapi akan saya sensor di sini karena ini adalah channel yang sangat family friendly ya Mbak. Maaf saya sensor ya Mbak. Ini nggak boleh disebut ya. Modal kon titik doang gitu. Ya laki-laki yang bermodal kon titik doang gitu. Ya silakan apa ini titiknya 3 ini. Silakan dicari di Google aja, dicari definisinya. Oh ya kami tidak akan memberikan definisi di sini. Tapi yang jelas bahwa di sini adalah laki-laki yang tidak bermodal gitu ya Mbak ya. Jadi mau materi ya? Iya. Itu makanya kita bilang tadi bahwa ini adalah versi kebalik dari cewek matre gitu ya. Ini adalah cowok matre alias cowok mokondo ya. Jadi zaman now ternyata cowok-cowok itu apa ya? Posisinya itu ingin disamakan dengan perempuan. Kalau boleh saya bilang gitu Mbak. Maksudnya disamakan itu kayak, masa sih cewek aja yang minta ditraktir? Masa sih cowok terus yang minta dibayarin? Cowok juga dong, gitu. Itu kali ya. Sehingga dia memperlakukan pasangannya atau cewek lain seperti Mokondo ini. Pengalaman apa yang Mbak pernah dengar dari teman atau bagaimana? Nah, untuk Mukondo ini sendiri, kebetulan ada temennya, temen yang lain nih, banyak punya temen sih, temen yang lain. Kebetulan kan kita pause. Jadi Mbak ini benar-benar informan orangnya, atau ini adalah teman curhat seluruh teman. Jadi dia punya cerita-cerita teman-teman yang ya mungkin kayak Miss Dias ya kali ya. Miss Dias ini kan teman curhat ya. Jadi kayak banyak punya cerita. Tapi bukan cerita Miss Dias sendiri gitu. Tapi I learn a lot from the story gitu. Jadi Miss Dias dapat cerita, terus Miss Dias belajar dari cerita itu dan tidak melakukan kesalahan dalam cerita itu. Jadi kalian juga perlu kayak gitu, dengar banyak-banyak cerita, terus belajar dari cerita. Terus lanjut Mbak, gimana ceritanya tuh temannya? Oke, jadi dulu waktu mereka kampus gitu ya, waktu jadi mahasiswa, nah
temanku yang cewek ini kan punya pacar dan mereka juga tinggal bareng gitu. So ini pelaku kumpul kebo nih Mbak? Oh bukan. Ada yang lain lagi. Yang lain. Oke. Nah itu yang cewek itu kan sama yang cowok itu. Nah mereka itu kan tinggal bareng sama nih. Mereka tuh kumpul kebo tapi kalau biasanya ya kalau orang-orang pacaran yang lain itu mungkin kalau mereka tinggal bareng mungkin bayar patungan gitu ya, atau enggak mereka bayarnya per bulan, mungkin bulan ini yang cewek, bulan depan yang cewek. Nah sedangkan untuk yang temanku ini yang bayar untuk tempat tinggal saja itu yang cewek. Jadi mereka tinggal bertahun-tahun itu yang cewek bayarin Dan? apa namanya. Dan setelah yang cewek dapat uang dari mana ya Mbak? Kerja? Iya, yang cewek itu kebetulan orang di tua? awal kuliah dari orang tua. Oh my, ini uang orang tua ya dipakai bayarin laki-laki yang mau kondo ya. Mau kondo juga nggak tahu diri ya. Udah tahu si cewek ini dapat uang dari orang tua, masih aja ya begitu. Dasar mau kondo. Terus? Dan itu juga bukan cuma uang untuk bayar rumah gitu ya. Itu juga buat biaya, katanya nih, buat biaya makan itu semua dari hari Senin sampai hari Minggu berlanjut berbulan-bulan bertahun-tahun itu dari yang cewek juga. BTW yang cowok ngapain kerjanya ini ngomong-ngomong ya? Yang cowok itu mungkin datang dari basicnya itu yang cowok udah kerja sih sebenarnya. Nah, kan kerja nih. Terus uang pakai apa ya Mbak ini ngomong-ngomong? Kata temanku itu ditabung. Wih, baik banget. Baik banget. Laki-laki yang sangat bertanggung jawab ya Mbak, Ya menabung. Ampun. Dia tuh udah kayak anak-anak anak teladan gitu ya. Menabung ya Mbak ya. Menabung dan membiarkan perempuannya membayar segalanya ya Mbak. Semuanya, nggak patungan itu. Keren banget laki-laki ini Mbak. Mokondo yang rajin menabung ya Mbak. Ini versi baru loh Mbak dari Mokondo. Ya biasanya Mokondo ya nggak punya uang aja gitu Mbak, makanya minta yang cewek yang bayar. Nah ini Mokondo nabung ya Mbak ya. Mokondo memperkaya dirinya sendiri sih. Oh my god. Saya pengen mengumpat nih Mbak, tapi nggak enak ini family channel Mbak. Iya keren banget Mokondo di luar sana. Ya ampun. Ntar loh saya jadi berpikir ke arah, apakah ada tipe cewek matre yang menabungkan uang yang didapat dari laki-lakinya untuk membangun rumah atau istana mungkin. buat kamu yang pernah ketemu cewek matre atau kamunya cewek matre itu yang hobinya adalah menabung, tolong hubungi saya segera ya @miss_dsrd, tolong hubungin saya pengen tahu nih beneran. Ini saya ketemu Mokondo tukang nabung ya Tuhan, nyusahin orang tapi memperkaya diri sendiri gitu ya Mbak ya. Kurang asem ya. Masyarakat gitu ya masyarakat sudah ini. Jadi ya Tuhan Mokondo ya Tuhan Mokondo. Kembali saya bertanya Mbak, apa kabar dengan teman Mbak yang cewek ini? Apa ya, kok dia kayak panti sosial gitu Mbak, bayar-bayarin orang ini panti asuhan apa gimana sebenarnya ini? Sampai berapa tahun dia bisa bertahan membayari Mokondo dengan uang orang tuanya Mbak? Kan kasihan orang tuanya Mbak, gimana tuh? Nah karena temanku yang cewek ini juga untuk makan gitu ya kan ada limitnya gitu ya, mungkin sama orang tua karena belum kerja. Pada akhirnya temanku itu kerja demi membiayai hidup mereka berdua. Oh my Mokondo lihat perjuangan perempuan ini. Mokondo, kamu kurang ajar banget, isi nabung lagi ceritanya. Oke, akhirnya si perempuan ini bekerja. Kayaknya banyak ada yang kayak gini deh, kurang asem ya. Ini kan baru fase seorang mahasiswa pacaran dengan Mokondo nih. Pada fase pernikahan kayaknya banyak juga laki-laki atau suami yang tipenya Mokondo Mbak. Tapi suami saya enggak Mbak, sorry ya. Jadi yang kayak apa ya? Yang gitu, yang selalu aja laki-lakinya baru bangun tidur minta kopi terus ngopi di depan teras,
terus selalu aja gitu, terus nyuruhin, ya semuanya dibayarin sama istrinya yang kerja dan lain sebagainya. Ada tuh cerita kalau yang rumah tangga begitu. Tapi ternyata di kalangan mahasiswa yang masih minta uang sama orang tua juga terjadi yang begini ya Mbak. Kemungkinan kayak gimana ya? Kayak gimana ya? Yang cowok mungkin bilang nggak punya uang. Otomatis kan yang cewek ya Kasian. gimana ya, perasaan kasihan gitu mungkinnya ya, dikasih pakai uangku aja dulu gitu ya. Udah nggak balik-balik. Oh my god, bucin. Oh my god, bucin. Another kind of bucin. Mokondo. Bucin ini plus ya, mokondo. Enggak, bucin bucin yang mensupport mokondo. Nah, benar sekali. Ya Tuhan. Ya, andai uang yang si teman Mbak ini punya untuk membiayai si bucin itu ditabung ya Mbak. Udah itu bisa punya apa gitu, beli motor baru kali Mbak. Motor, mobil, rumah mungkin. Oh my. Kenapa cowok itu tidak disebut cowok matre ya Mbak? Kenapa disebut mokondo ya? karena matre itu cuma buat cewek Mbak. For your information. Sedangkan laki-laki disebut mokondo gitu. Mungkin karena gitu mungkin ya. Mungkin karena aku bisa muasin kamu. Jadi oh my kamu god. muasin aku. Oh, jadi selain bucinnya si perempuan ini, ternyata mungkin possibility-nya adalah mokondo. Ko-nya oke berarti ya. Sehingga ya dia punya si perempuan menjadi punya pertimbangan untuk membiayai si laki-laki ini. Oh my. Jadi bagaimana kondisi teman Mbak sekarang? Apakah dia punya tabungan sama besar dengan mokondo atau akhirnya mereka bagaimana? Nah, pada akhirnya itu temanku tuh selesai ya. Selesai sama si mokondo itu. Nah, pas mereka selesai itu si mokondo mulai beraksi lagi dia. Jadi kayak mancing lagi gitu loh. Untuk? Jadi kayak biar yang cewek itu bisa balikan, temanku yang cewek itu bisa balikan sama ya iyalah Mbak, kan enak banget semuanya gratis gitu Mbak. Ya ampun. Jadi dia yang katanya temanku tuh si mokondo menarik semua uang tabungannya untuk mengajak si temanku ini jalan-jalan. Akhirnya keluar tuh uang tabungan semua. Keluar, enggak semua sih dipakai kata temanku ya, cuma ya barang ya dikit lah ya, 1/4 dari tabungannya mungkin, nggak tahu. Dan jadi yang cowok si mokondo ini ngajak yang cewek, temanku yang cewek ini untuk jalan-jalan, kayak apa ya, trip gitu keliling biar. Dan akhirnya si cewek ini termakan. Dan akhirnya yang cewek ini untungnya tidak termakan janji-janji itu. Dan melepaskan si mokondo. Untungnya melepaskan si mokondo pada akhirnya. Thanks God. Oke. Entah di mana sekarang mokondo ini berlabuh ya. Apakah dia memperlakukan wanitanya seperti dia memperlakukan teman Mbak yang dulu itu mungkin? Mungkin masih dengar kabar mokondo Mbak? Si mokondo katanya nih, katanya dia sedang tidak bekerja. Oh my god, dialah isolasi dia. Isolasi. Tapi Mbak, tabungannya banyak Mbak, BTW. By the way ya. Iya. Udah lama lah itu dia sama temannya Mbak bisa nabung banyak itu. Mungkin ya. Bisa jadi. Rugi banget ya Mbak melihara mokondo ini. Rugi banget. Udah deh, nggak usah lo. Ya kita sih mungkin dia yang cewek itu nggak sadar, mungkin karena kasihan. Dihipnotis kali ini mokondo punya ilmu hipnotis kali ya. Kok mau aja. Tapi kon plus-plusnya kita tadi bukan kon plus-plus Mbak. Kon titik-titik Mbak 3 kali. Oh, kon titik-titik. Sorry, bukan ya. Kon titik plus-plus itu. Kalau kon plus-plus itu udah langsung ke situ dia Mbak. Kasih dia ngelihat ke Google dulu ya, mokondo itu apa. Oke, kon titik-titik. Kon titik. Oh, itu. Oh my god. Itu apa bedanya kayak si cewek itu apa ya? Kalau dari segi cowok kan dia kayak misalnya
menyewa perempuan berbayar. Menyewa perempuan berbayar. Ya itulah ya itu cewek-cewek ya PSK gitu. Nah ini apa bedanya Mokondo sama maaf Mokondo, boleh saya sebut dirimu gigolo karena kamu kan dibayar untuk konmu. Bisa jadi ya. Iya kan? Bisa jadi ya. Jadi dia minta imbalan gitu ya. Ya ampun. Iya kan? Jadinya begitu. Oh my God. Iya, oh my. Oh ini udah masuk ke praktek prostitusi nih Mbak jatuhnya. Tadi kan Mokondo, kebucin, ke praktek prostitusi Mbak. Tapi prostitusinya internal ya. Jadi tidak apa ya? Yang make cuma 1 biji gitu. Yang membiayai ya. Jadi kayak ya gitu, prostitusi yang intim. Prostitusi yang personal, private gitu. Private prostitution ya. Tidak dikomersilkan. Tidak menurut lo kan itu temannya Mbak bayar, itu artinya komersil itu. Cuma dia tidak melihat uang itu dalam bentuk uang fresh money gitu. Dia melihatnya dalam bentuk makan, bayar kos dan lain sebagainya. Itu komersil itu. Sampai dia bisa nabung. My God ya. Mokondo rajin menabung. Jadi buat yang perlu dikasih pesan ini Mokondonya apa mahasiswa perempuannya nih Mbak? Kira-kira? Mahasiswa perempuan lah. Oke. Ya, kita lupakan Mokondo ya. Biarkan Mokondo refleksi diri sendiri ya. Jadi buat mahasiswa yang terutama berjenis kelamin perempuan, mahasiswi maksud saya. Jadi dari cerita Mokondo ini, jadi sisi lemahnya lagi-lagi adalah perempuan. Ya, jadi yang rugi ini pasti perempuan. Susah deh jadi perempuan, emang pihak rugi terus gitu. Ya, jadi kalian harus benar-benar hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan sampai kebucinan kalian itu menciptakan Mokondo baru yang sangat berbahagia. Karena selalu kalian bayarin untuk segala keperluannya. Hingga sampai mereka bisa menabung dan membeli rumah gitu. Memperkaya diri lah intinya. Ya, pokoknya intinya kalian rugi. Apalagi kalian masih pakai duit orang tua. Ingat-ingat lah, orang tua susah gitu loh nyari duit di rumah. Nah, lu pakai bayarin Mokondo. Ya. Jadi seperti pesan-pesan Miss Dis yang sebelumnya, ingat tujuan pertama kalian ke kampus adalah untuk dan ketika tujuannya adalah untuk belajar, kuliah gitu, means that boleh ada hubungan-hubungan yang spesial, tapi silakan dikontrol dengan baik dan benar sehingga tidak mencederai tujuan utama kalian gitu. Dan ketika pun kalian saat ini sedang melenceng gitu, okay, let's back to the track gitu ya. Jadi yuk balik ke track gitu. Biar kalian nggak kebablasan. Ya kalau kalian punya logika cukup tajam kan cepat balik. Tapi kalau logikanya agak-agak bucin gitu, jadinya susah balik. Jadi dengan podcast ini, ya saya harap semuanya kembali ke track ya, para perempuan-perempuanku, calon sarjanaku, ya jangan sekali. Jangan bucinnya dikasih makan. Jangan menciptakan Mokondo berikutnya. Biarkan Mokondo menerima karmanya. Jangan menyesali apa yang sudah Anda lakukan terhadap Mokondo itu. Lupakan saja. Anggap aja sedekah ya. Anggap aja kalian tuh panti sosial ya. Benar. Oke, lupakan Mokondo. Say bye. Bye. Bye Mbak. Bye. Like, comment, subscribe ya Mbak. Iya.